Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Jepang bergenre baku hantam yang berjudul For Love Sake. Film ini diangkat langsung dari serial anime legendaris dengan judul Ai to Makoto. Singkatnya, film ini akan menceritakan tentang seorang siswa STM begajulan yang ingin balas dendam atas lukanya di masa lalu. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya adegan kartun seorang gadis kecil bernama Ai yang mengalami kecelakaan saat sedang bermain es keting. Dari kejauhan ternyata kecelakaan itu dilihat oleh seorang bocah laki-laki bernama Makoto. Dan tanpa pikir panjang Makoto pun langsung menyelamatkan Ai, hingga dirinya harus mengalami luka yang cukup parah. 11 tahun berlalu, kita akan diperlihatkan dengan sekumpulan cewek SMA yang sedang nongkrong santuy di sebuah tempat. Yang dimana itu adalah Ai, yang kini sudah menjadi siswi SMA cantik dan cerdas. Sementara di tempat itu juga, tampak seorang cowok misterius bertopi yang akan melakukan baku pukul oleh para berandalan di sana. Yang dimana cowok itu adalah Makoto, orang yang telah menyelamatkan Ai 11 tahun lalu. Di sini Ai tampak terpukau serta teringat kembali tentang insiden kecelakaan itu saat ia melihat bekas luka yang ada di dahi Makoto. Tanpa banyak bicara, Makoto pun ribut satu versus everybody dengan para berandalan yang ada di sana. Kemudian saat lawannya tersisa 2 orang, Ai pun langsung menghentikannya dan mengingatkan Makoto bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Melihat itu Makoto langsung menarik kerah Ai, serta mengungkapkan bahwa ia muak dengan orang kaya yang sok cantik seperti Ai. Dan bahkan Makoto juga dengan tega menampar Ai di depan semua orang di sana. Beberapa saat kemudian para polisi pun datang, dan langsung menangkap Makoto karena diduga sebagai dalang dari kerusuhan. Kemudian setelah Makoto ditangkap, bukannya melaporkan bahwa dirinya sudah ditampar. Ai malah memohon kepada polisi untuk melepaskan Makoto. Namun karena Makoto telah terbukti melakukan kerusuhan, akhirnya polisi pun tetap membawa Makoto ke kantor polisi. Di sini Pak Polisi mengatakan bahwa Makoto akan dimasukkan ke sekolah rehabilitas. Singkat cerita, besok paginya polisi mengirim Makoto ke sekolah rehabilitas yang berisi para berandalan. Namun saat Makoto ingin ribut dengan orang-orang yang ada di sana, Pak Polisi datang serta mengabarkan bahwa Makoto telah dibebaskan. Makoto juga telah dimasukkan ke salah satu sekolah elit di Jepang yang bernama SM Alba. Yang dimana keputusan ini diminta langsung oleh Pak Saotoma, seseorang yang sangat dipandang di sana dan juga ayah dari Ai. Alba Daigakuen no seito to natta. Saotome PTA 会長からのたっての願いだ。だからなんで? Kemudian saat di ruang kelas, Pak Guru memperkenalkan Makoto kepada murid-murid yang ada di sana. Pak Guru lalu menyuruh Makoto untuk melepaskan topinya. Namun karena Makoto menolak, Pak Guru pun langsung mengambil paksa topi Makoto tersebut. Lalu ketika melihat luka di dahi Makoto, Pak Guru meledek Makoto dengan mengatakan kalau Makoto ini mirip seperti Geko Kaman. Dan setelah itu Pak Guru kembali menyuruh Makoto untuk mengeluarkan tangannya dari kantong. Namun naasnya Pak Guru malah kena pukul oleh Makoto. Dashinasai! Setelah kejadian itu Ai pun masuk ke kelas dan menghampiri Pak Guru. Lantas Makoto pun kembali merendahkan serta meledek Ai di depan semua murid di sana. Mendengar hal tersebut, siswa bernama Iwashimizu tampak sangat marah karena ternyata Iwashimizu ini suka dengan Ai, yang dimana 6 bulan lalu ia pernah menembak Ai di kelas yang sudah sepi. Dan bahkan Iwashimizu kembali menembak Ai di depan teman-temannya. Melihat hal tersebut Makoto pun merasa jijik dan hanya bisa terdiam. Kemudian setelah jam pelajaran selesai, Ai berharap Makoto bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Namun walaupun sudah dibantu dalam hal apapun, Makoto masih saja bersikap dingin dan lagi-lagi malah merendahkan Ai. Kemudian kepala sekolah dan antek-anteknya datang menghampiri Makoto.
yang dimana kepala sekolah berniat untuk mengeluarkan Makoto karena telah memukul guru di kelas. Namun lagi-lagi Ai membelanya dengan berkata, kalau sebenarnya Makoto ini mempunyai hati yang baik. Kemudian Iwashimizu bertanya kepada Ai, kenapa selalu membela sampah seperti Makoto ini? Tak terima dibilang sampah, akhirnya Makoto pun mengatakan, kalau Ai ini sebenarnya sudah jatuh cinta kepada Makoto. Lantas Iwashimizu menertawakan pengakuan sepihak dari Makoto tersebut. Namun ternyata Ai mengaku bahwa dirinya memang mencintai Makoto. Watashi wa Makoto-san wo aishite imasu. Sepulang sekolah, Makoto memanfaatkan Ai yang merupakan orang kaya dengan meminta banyak uang padanya. Sebenarnya Ai sempat menolak lantaran orang tuanya telah menanggung seluruh fasilitas dan uang jajan untuk dirinya. Namun karena Makoto memaksa sambil menunjukkan bekas luka di dahinya, akhirnya Ai pun menyanggupinya. Keesokan harinya tampak Ai berniat melamar kerja di kafe, karena ia tak enak jika selalu meminta pada orang tuanya. Hal ini merupakan pengorbanan Ai yang sangat besar, karena di SMA Aoba melarang keras muridnya bekerja paruh waktu. Singkat cerita, Ai pun mulai bekerja di kafe itu sebagai pelayan. Dan karena parasnya yang sangat cantik, Ai sering digoda oleh om-om gabut yang ada di sana. Di sisi lain, Iwashimizu ternyata membuntuti serta mengetahui bahwa Ai bekerja sebagai pelayan. Lantas Iwashimizu melaporkan hal tersebut kepada Makoto, dan mereka berdua pun langsung mengunjungi kafe tempat Ai bekerja, dan mendapati Ai sedang digoda oleh om-om yang di sana. Namun seolah tak peduli, Makoto malah meninggalkan kafe tanpa sepatah kata pun. Di malam harinya setelah pulang dari kafe, orang tua Ai marah karena Ai diam-diam telah bekerja jadi pelayan di kafe. Ternyata orang tua Ai diberitahu langsung oleh Makoto, dan bahkan Makoto menunjukkan foto-foto Ai yang sedang bekerja di kafe tersebut. Di sini Makoto meminta sejumlah uang kepada orang tua Ai, sebagai uang tutup mulut. Jelas saja orang tua Ai mau tidak mau harus membayarnya, namun dengan syarat, Makoto harus dipindahkan ke sekolah Hanazono. Ai yang mendengar itu pun terkejut, lantaran sekolah itu merupakan sekolah yang diisi oleh para berandalan. Keesokan harinya Makoto pun datang ke SMA Hanazono, yang terkenal sebagai sekolahan para berandalan. Sama seperti Suzuran ataupun STMO ya, saat jam pelajaran tidak ada satupun murid yang memperhatikan guru di sana. Makoto lalu didatangi oleh salah seorang preman terkuat di sekolah itu, yang bernama Gumko. Di sini Gumko berniat menjelaskan peraturan untuk anak baru di sekolah ini. Namun bukannya mendengarkan, Makoto malah meledeknya. Alhasil Gumko pun marah dan langsung ngajak ribut Makoto. Tapi Makoto yang tidak pandang bulu, ia malah melawan Gumko yang merupakan seorang cewek dan mempermalukannya di depan seluruh murid. Para guru di sana pun takjub pada Makoto yang berani melawan Gumko. Setelah membuat malu Gumko, Makoto pun pergi begitu saja. Lalu anak buah Gumko meminta izin kepada Gumko untuk membalas dendam kepada Makoto. Namun Gumko melarangnya, karena ternyata Gumko malah naksir dengan Makoto. Bahkan Gumko kembali menghampiri, serta mengedipkan matanya kepada Makoto. Melihat itu Makoto pun jijik, dan langsung muntah di toilet sekolah. Namun sayangnya Makoto malah masuk ke toilet perempuan. Mendengar siswi lain yang mau masuk, gadis cantik bernama Yuki pun juga bersembunyi bersama Makoto. Di lain tempat kita akan diperlihatkan kepada bos gangster dari sekolah Hanazono, yang bernama Gonta. Di sini anak buah Gonta menginfokan, kalau Yuki belakangan ini selalu berduaan dengan Makoto, yang merupakan murid baru di sekolah. Mendengar hal itu lantas Gonta pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membantai Makoto, karena ternyata Yuki merupakan gebetan dari Gonta. Setelah itu Makoto pun diajak lagi ke sekolah, dan di sana ternyata Makoto sudah ditunggu dengan anak buah Gonta yang sudah siap untuk mengeroyoknya. Mengetahui dirinya akan dikeroyok, Makoto pun tidak gentar sama sekali. Sehingga pertarungan 1 versus banyak pun terjadi di sana. Tampak
Tampak di pertarungan tersebut, kemampuan bertarung Makoto sangatlah kuat. Bahkan ia mampu menghabisi musuh-musuhnya seorang diri. Akan tetapi tiba-tiba saja Ai datang, dan langsung menyuruh Makoto untuk berhenti. Melihat Ai di sana, Makoto pun semakin geram pada Ai. Karena walaupun sudah pindah sekolah, tapi Ai selalu muncul di sana. Meski begitu Makoto terus menghajar dan menghabisi musuh-musuhnya. Sementara dari kejauhan, Yuki juga melihat kerusuhan di sana. Lalu Makoto pun memutuskan untuk menjauh dari Ai, karena ia kesal terus diikuti olehnya. Tak lama kemudian Gonta dan anak buahnya datang dan menghadang Makoto, karena ia ingin baku hantam dengan Makoto. Lalu Gonta pun menghajar Makoto hingga terpental jauh. Ketika Makoto tumbang, Gonta pun menyempatkan waktu untuk menyapa si Yuki. Namun Yuki malah mengabaikannya. Sehingga Gonta yang marah, ia pun langsung membantai Makoto, karena ingin melampiaskan semua kekesalannya. Ai yang melihat Makoto dipukuli pun mencoba untuk menghentikan, serta menyuruh Makoto agar tidak melakukan kekerasan lagi. Namun karena Ai selalu menghalangi, hasil Makoto pun tidak bisa melawan, karena ia kesulitan saat ingin membalas pukulan dari Gonta. Keesokan harinya Yuki menjenguk Makoto di rumah sakit. Kemudian Makoto yang baru siuman pun langsung menanyakan, apakah Gonta ini merupakan pemimpin di sekolah Hanazono. Yuki pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu menau tentang dunia perberandalan. Di sisi lain ternyata Gumko juga datang ke rumah sakit untuk menjenguk Makoto. Namun ia pun mengurungkan niatnya, karena melihat Makoto yang sedang berdua dengan Yuki. Singkat cerita saat Makoto sudah sembuh, ia memutuskan untuk pergi dari rumah sakit. Namun ternyata anak buah Gonta mencegatnya, karena Makoto telah berduaan dengan Yuki, yakni cewek incarannya Gonta. Alhasil mau tidak mau, Makoto pun harus bertarung dengan mereka semua. Tapi untungnya Makoto berhasil menang dalam pertarungan tersebut. Sementara itu di lain tempat, Gonta sedang memberi arahan kepada anak buahnya. Kemudian salah satu anak buahnya datang serta mengabarkan bahwa Makoto telah berhasil mengalahkan pasukannya di rumah sakit. Mendengar itu Gonta yang marah, ia pun langsung melampiaskan kekesalannya dengan menghajar semua anak buahnya yang ada di sana. Kemudian adegan berpindah ke Ai, yang ternyata ia memutuskan untuk pindah ke sekolah Hanazono. Ia lalu mulai memperkenalkan diri di sana, dan saat ia duduk, tampak semua murid di sana langsung menatapnya dengan tatapan sinis. Akan tetapi tak lama kemudian, ternyata Iwashimizu juga memutuskan untuk pindah ke sekolah Hanazono. Lantas para siswi-siswi gangster di sana langsung bertanya kepada Iwashimizu, apakah dirinya kenal dengan Makoto. Iwashimizu pun menjawab bahwa ia kenal dengan Makoto. Kemudian Gumko menanyakan kepada Ai tentang hubungan Ai dengan Makoto. Mendengar itu Ai pun mengaku bahwa Makoto merupakan pacarnya. Lantas Gumko yang tidak terima, ia pun berniat akan membantai Ai. Namun Iwashimizu langsung menghadangnya. Alhasil ia pun menjadi bulan-bulanan para cewek berandalan yang ada di sana. Adegan lalu berpindah ke Makoto yang sedang jalan berdua dengan Yuki. Di sini Makoto menceritakan alasan dirinya datang ke Tokyo, yaitu karena ingin balas dendam kepada seseorang yang telah menghancurkan hidupnya. Mendengar itu lantas Yuki pun merasa kalau Makoto ini telah jatuh cinta kepadanya, karena Makoto telah berani menceritakan masalahnya itu. Dan secara tiba-tiba Yuki mengajak Makoto untuk pergi ke hotel. Saat di dalam kamar, Yuki langsung menyuruh Makoto untuk mengkentu dirinya. Namun Makoto menolak, karena ia lebih memilih untuk mabuk saja. Kemudian saat di perjalanan, Makoto melihat seorang ibu-ibu yang sedang mabuk berat di sana. Karena merasa risih, Makoto pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun Yuki yang melihat itu beranggapan kalau ibu-ibu itu merupakan orang yang telah menghancurkan hidup Makoto. Makoto pun menjawab kalau si ibu itu merupakan orang yang telah menghancurkan hidupnya. Sementara itu di lain tempat, Gumko dan anak buahnya yang berhasil menyekap Ai langsung menghadap kepada Yuki. Dan ternyata si Yuki ini merupakan bos dari Gumko. Dengan kata lain, Yuki ini merupakan salah satu orang terkuat di sekolah. Kemudian Gumko memberitahu
kalau Ai ini telah mengaku-ngaku sebagai pacar dari Makoto. Mendengar itu lantas Yuki yang cemburu, ia pun langsung menghajar Ai di sana. Lalu setelah menghajar Ai, Yuki menugaskan Gunko untuk menangkap seorang ibu-ibu yang tadi ia temui, karena ternyata si ibu tadi merupakan ibu kandung Makoto. Lantas Gunko pun langsung bergegas pergi untuk mencarinya. Alasan Yuki melakukan hal itu adalah karena ia sakit hati kepada Makoto yang telah menolaknya untuk kentu di hotel. Di tempat lain Iwashimizu memohon pada Makoto untuk menyelamatkan Ai yang sedang diculik oleh Yuki. Iwashimizu juga mengatakan kalau Ai sengaja pindah ke sekolah Hanazono karena ia ingin menebus kesalahannya di masa lalu pada Makoto. Mendengar itu Makoto pun membatahnya karena Ai bukanlah orang yang telah menghancurkan hidupnya. Lalu Iwashimizu pun kembali memohon agar Makoto mau menyelamatkan Ai. Melihat itu Makoto pun setuju untuk menyelamatkan Ai. Namun Makoto mengatakan kalau ia takut Ai malah semakin jatuh cinta kepadanya. Mendengar itu Iwashimizu pun tidak peduli, karena yang terpenting Ai bisa selamat dari penculikan. Tanomu! Di tengah perjalanan tiba-tiba saja Yuki mencegat Makoto, dan dari sinilah Yuki pun mengakui kalau ia merupakan pemimpin dari sekolah Hanazono. Yuki juga menceritakan kalau ia terlahir dari seorang ibu yang bekerja sebagai pelacur. Namun Yuki tetap bertahan hingga dewasa, walaupun ia harus disiksa terus-terusan oleh ibunya karena efek mabok. Kemudian suatu hari Yuki membunuh kekasih ibunya, karena pria itu mencoba untuk memperkaos dirinya. Dan karena itulah, Yuki pun harus mendekam di penjara. Namun untungnya ia bertemu dengan seorang yakuza, yang mau merawat serta mengadopsinya. Singkat cerita sesampainya mereka berdua di basecamp Yuki, Makoto pun berniat untuk menyelamatkan Ai yang sedang digantung. Namun di sini Ai malah menyuruh Makoto untuk pergi saja karena ibu Makoto saat ini sedang dicari oleh anak buah Yuki. Mendengar itu lantas Yuki pun marah dan langsung melemparkan pin bowling ke arah Ai. Bahkan ia juga menyuruh anak buahnya untuk menyiramkan cairan kimia ke wajah Ai. Melihat itu Makoto pun langsung menghancurkan botol air keras itu dan pertarungan mereka pun terjadi. Tampak di pertarungan tersebut, Makoto bisa mengalahkan satu demi satu lawannya di sana. Sementara Yuki langsung membawa Ai pergi ke atas gedung. Singkat cerita Makoto pun akhirnya sampai di atas gedung, dan di sini ia juga berhasil mengalahkan semua musuh yang menghadangnya. Akan tetapi Gonta dan pasukannya tiba-tiba datang, karena mereka yang ingin membantu Yuki. Alhasil Makoto pun harus menghadapi mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Gonta, kini Makoto harus duel 1 versus 1 melawan Gonta. Tetapi tampak Gonta memiliki power yang sangat kuat, sehingga Makoto beberapa kali harus terjatuh. Melihat Makoto yang tampak akan kalah, Ai pun langsung memohon kepada Gonta untuk melepaskan Makoto. Ai lalu memeluk Makoto dan mengatakan kalau ia sudah menganggap Makoto sebagai pahlawannya. Yuki yang tidak terima melihat hal itu pun langsung mengeluarkan beberapa jarum yang disimpan di sebuah buku dan menyuruh Gonta untuk menyerang Makoto. Lalu di tengah-tengah pertarungan, Gonta melihat bekas luka Makoto yang ada di dahinya. Melihat itu Gonta pun langsung meledeknya dengan menyebut bahwa Makoto seperti kekokaman. Mendengar itu Makoto pun ngamuk dan langsung membalikkan keadaan. Gekkokamen mitai na. Dan karena itulah Makoto bangkit dan ia pun berhasil mengalahkan Gonta. Melihat Gonta yang kalah, Yuki yang tidak terima ia pun langsung melemparkan jarum-jarum miliknya ke arah Makoto. Namun di sini Ai langsung menghadangnya, yang mana hal itu membuat Makoto ngamuk dan langsung menghajar Yuki tanpa ampun.
Lalu ketika Makoto ingin membunuh Yuki, tiba-tiba Ai menghentikannya, hingga pada akhirnya Ai pun pingsan di sana. Kemudian Makoto menyuruh Iwashimizu untuk membawa Ai ke rumah sakit, sedangkan ia akan pergi menyelamatkan ibunya, yang sedang dikejar oleh Gunko dan pasukannya. Di sisi lain tampak Gunko dan pasukannya sedang mengikuti ibunya Makoto. Namun tiba-tiba Gunko mendapat kabar kalau Yuki dan Gonta telah dikalahkan. Alhasil Gunko pun memutuskan untuk tidak menculik ibunya Makoto. Bahkan setelah mendengar kabar tersebut, Gunko tampak senang karena kini ia bisa kembali menjadi siswi yang normal. Adegan lalu berpindah ke ibu Makoto yang akan melakukan bunuh diri di sebuah rel kereta api. Tapi untungnya Makoto yang datang langsung memeluk ibunya sambil mengatakan kalau ia merupakan anak kandungnya yang telah ditinggal sejak kecil. Lalu Shin pun kembali ke masa lalu, dan di sini diperlihatkan saat itu Makoto dan ibunya merupakan keluarga yang bahagia. Namun suatu hari ibu Makoto menjadi depresi, lantaran suaminya tiba-tiba saja meninggalkan dirinya. Itulah yang membuat ibu Makoto menjadi pecandu alkohol hingga saat ini. Kemudian saat ada kereta api yang akan melintas di sana, Makoto pun langsung bergegas untuk menyelamatkan ibunya dari kematian. Setelah insiden itu Makoto pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ai. Namun di tengah perjalanan secara tiba-tiba Makoto ditusuk oleh seseorang, yang ternyata orang itu adalah Pak Guru, yang mau balas dendam kepada Makoto karena telah memukulnya di kelas. Akan tetapi di sini Makoto membiarkan guru itu pergi. Dan kemudian Makoto pun terus berjalan ke rumah sakit, walaupun banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Sesampainya di rumah sakit Makoto pun langsung memeluk Ai dengan hangat, dan tentu saja Ai sangat senang. Bahkan Ai merasa kalau dirinya hanya bermimpi. Dan pada akhirnya film ini ditutup dengan anime, yang memperlihatkan alasan Makoto ingin melindungi Ai adalah karena Makoto telah jatuh cinta pada Ai sejak masih kecil. このことは秘密だぞ。喋ったらぶっ飛ばすぞ。